Well, nggak habis thinking gue, nggak habis thinking, serius gue nggak habis thinking tentang hal yang kocak sekali yang bisa gue dapetin. Warewa pun mikir kenapa harus ada hal-hal kayak gini, tapi ya katanya ya, kita sebagai tanda kutip itu sebagai warga negara yang baik gitu kan, karena kita bukan preman ataupun juga pencuri, jadi kita diminta yang namanya bayar pajak gitu kan. Jadi sebenarnya ini apa namanya, sudah muncul juga pemberitahuannya via email, via AdSense, dan juga via channelnya masing-masing kalau kita tuh harus bayar pajak gitu kan. Cuma di sini harus ada yang gue tekanin ke temen-temen ya, bayar pajaknya tuh bagaimana gitu kan. Soalnya banyak juga teman-teman yang kebetulan nanya ngechat gue itu, ini DC atau enggak, wajib DC atau enggak. Jadi kalau teman-teman itu mendapati nanti Google AdSense-nya itu diminta ngisi pajak, ya diminta ngisi pajak, itu teman-teman isi aja. Tapi bang, suka nanti kan suruh ngisi nomor apa itu, TIN atau ASS itu gimana? Nah itu bisa teman-teman kosongin ya. Teman-teman kosongin aja. Jadi ketika teman-teman tuh ngisi nomor, aduh ada gambarnya nggak sih? Nomor TIN, nomor TIN AdSense ya. Ada nggak ya yang contoh pengisiannya? Soalnya gue udah ngisi dan nggak ada lagi ya, jadinya ya gue nggak bisa ngasih gambar atau ngasih, sebenarnya harusnya gue bikin tutorial cara ngisinya ya. Pokoknya nanti ada sih kalau teman-teman tuh nanti diminta ngisi nomor TIN ya atau apa itu yang mungkin teman-teman harus isi, itu opsional ya. Jadi kedua nomor TIN ada yang nomor kita induk di luar AS, itu kan berarti kan nomor NPWP kita. Artinya adalah yang kita isi nanti itu nomor NPWP. Nah pertanyaannya adalah kalau nggak punya NPWP itu gimana? Oke, jadi ini gue dapat informasi juga dari teman gue yang ngisi nomor NPWP itu nanti pajaknya cuma 10%. Nah, dengerin, yang pakai ngisi nomor NPWP pajak 10%. Loh, kenapa? Biasanya kita tuh di NPWP itu kan banyak tuh tagihan-tagihan pajak. Jadi kalau tagihan pajaknya sama yang nggak ngisi nomor, kapok dong. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak isi nomor NPWP karena itu opsional ya, jadi kita kena pajak 30%. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah pajaknya itu adalah seluruh uang dari penghasilan kita? Misalkan kita punya penghasilan 2 juta, apakah dari 2 juta diambil misal 30%, artinya kita ditarik 600.000, jadi kita gaji 1,4 juta? Jawabannya enggak. Ya sesuai email yang dikirimkan oleh pihak Google, ya pihak Google, mungkin email udah masuk ke kalian semua tengah malam tadi. Di situ dituliskan bahwa itu hanya untuk viewers dari Amerika Serikat saja, dari US, United States of America. Jadi kalau misalnya teman-teman itu penghasilannya ini 10 juta ya, itu gua kasih ketikan aja kali ya di notepad biar nggak lupa, soalnya gue juga pelupa. Aduh, tengah hari bukannya ngapain ya, bukannya gue besarin ke ini biar misalnya ini ada 10 juta misalnya tuh, 2, 3, susah 10.000 dah misalnya dah. Penghasilan teman-teman tuh anggaplah 10.000. Lalu dari 10.000 ini ternyata penghasilan dari negara United States of America itu 1 juta ya. Jangan 1.000 deh misalnya, deh 1 juta, banyak kan. Jadi dari 10.000 penghasilan teman-teman, 1.000-nya itu berasal dari Amerika Serikat, berasal dari viewers USA ya, total penghasilan, anggap nih per bulan ya kan. Jadi yang nanti kena pajak itu yang ini doang ya, kena pajak itu yang ini doang. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu kena pajak misal 30%, misal kena pajak 30% ya, artinya adalah 1.000 kali 30% kan gitu. Kali nggak sih? Kali apa bagi? Kali ya, kali 30%. Nah, berarti nanti teman-teman pajak yang harus dibayarkan adalah 300. Kalau teman-teman punya penghasilan 10.000, artinya nanti penghasilan teman-teman, penghasilan yang dibayarkan adalah 9 berapa ini? 99 ya, 99.700 ya. Ya 99.700 ding. Nah, nggak ngitung sih. Nanti ini penghasilan teman. Jadi kalau misal teman-teman tuh punya banyak penonton dari Amerika Serikat, ya berarti nanti pajaknya makin gede juga. Apalagi kalau channel teman-teman tuh menggunakan bahasa Inggris. Soalnya gue juga punya channel bahasa Inggris dan grade-nya lagi 50% dari penonton gue itu nggak 50 sih, 60 malah nggak salah. 60% tuh USA. Kenapa USA? Karena
GPM-nya lebih tinggi, RPM-nya lebih tinggi ya. Baru kita akui ya, penghasilan dari penonton Indonesia tuh sangat kecil, harus gua akuin, apalagi Asia itu kecil-kecil banget. Dan penonton atau RPM dari penonton negara-negara barat tuh gede-gede. Australia termasuk besar juga, Australia, New Zealand termasuk gede juga. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tuh pengen cari gaji yang besar, itu sebenarnya targetin tuh penonton-penonton negara-negara barat, Eropa, Australia, atau USA. Tapi ya kalau teman-teman itu nggak bisa bahasa Inggris dan cuma bisa main lokal-lokalan, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau teman-teman seluruh penontonnya itu Indonesia, artinya nggak dapat pajak dong. Iya, memang kayak gitu jadinya. Jadi kalau misalnya seluruh teman-teman itu anggaplah orang Asia doang, gitu, berarti nggak ada orang Amerikanya, ya udah berarti biarpun kita ngisi pajak ya nggak dimintain pajak. Tapi ini bisa berubah-ubah nanti yang namanya itu kebijakan ya. Jadi teman-teman tuh harus siap aja dengan kebijakan yang baru, karena kabar-kabarnya di Indonesia nanti juga dipajakin juga gitu kan. Yang pajaknya tuh juga katanya sih juga 30% dari penonton Indonesia, tapi kan terserah pemerintah sini. Ya kita sebagai rakyat yang baik ya kan, katanya kita rakyat yang baik ya. Kita harus yang namanya wajib pajak. Oke. Asal wes, dan mungkin tujuan informasi yang bisa gue berikan. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa ya gue share ini di channel wibu gue gitu loh. Soalnya gue ceknya tuh di channel yang belajar yang gitu-gitu ya, tapi ya sekatana ya. Di sini mungkin bakal gue share di channel yang mari belajar YouTube atau setelah belajar YouTube, dan gue akan bikin sesi marah-marahnya di video yang mana sih. Gue bingung mau nge-share kemana, apa gue nge-share ke dua channel sekalian aja ya, biar kenyang sekalian gitu. Oke lah ya, thanks for watching, dan kalian jangan lupa makan nasi goreng. Kenapa nasi goreng?